Uh. Yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Gunawan 88. Hari ini kita datang ke kita silaturahmi ke kepala desa yang katanya itu orangnya itu dulunya pernah jual NS katanya, es, terus sama jual asongan, terus katanya pernah kuli bangunan, terus sampai konon katanya jadi penguasa keramik katanya, pengusaha lah, pengusaha. Nah, nanti kita dengarkan langsung nih sama beliau yang ada di depan saya nih, gitu kan, yang orangnya lumayan gagah lah, gitu kan. Amin. Kita perkenalkan dulu, ini Bapak, saya Gunawan Asep Sobeni, Kepala Desa Mampir. Nah, ini mohon maaf nih, saya mengganggu waktu Bapak nih. Kita ngobrol-ngobrol karena masyarakat itu banyak yang nggak tahu. Sebelum menjabat kepala desa itu katanya Pak Lurah Supir itu pernah jualan apalah di situ katanya. Nah, sekarang kita perjelas di sini biar orangnya langsung yang menjelaskan. Dulu sekolahnya itu seperti apa? Kata sekolah SD itu jualan es siapa ya katanya gitu. Itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Ngerokok dulu nih. Oh siap, siap mangga Biar Pak. enjoy. Biar enjoy ya mangga. Karena apa? Kalau nggak ngerokok nggak enjoy. Oh nggak enjoy. Siap, siap. Pasti sudah kedatangan media Ya. apa ya? Channel Gunawan 88 Pak. Gunawan 88. Iya, siap. Ya mudah-mudahan berita ini bisa manfaat buat masyarakat Siap. yang melihat. Mudah-mudahan saya juga sedikit menceritakan pengalaman saya. Ya nggak usah sedikit Pak, banyak aja nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa Ya. membuat motivasi buat orang. Benar, buat masyarakat banyak ya Pak. Masyarakat banyak. Gitu. Ya saya mungkin warga masyarakat atau warga negara yang pendidikannya sangat minim tapi punya keinginan yang sangat besar. Alhamdulillah, mungkin saya akan ceritakan sejarah masa kecil saya. Saya anak purnawirawan. Oh Bapak anak-anak itu, anak anggota TNI ya? Saya anak purnawirawan. Orang tua saya TNI Kostrad, mungkin pangkatnya kopral, kopral macet. Jadi Tapi kan sukses Pak jadi alhamdulillah, anggota negara. saya juga dengan sangat minim, anaknya yang banyak, pensiunan kopral. Saya dari kecil itu sudah dididik keras, di mana saya diharuskan untuk hidup bermandiri. Dari sekolah SD saya sudah jualan es. Untuk apa? Untuk mungkin jajan ataupun bayaran sekolah. Dan setelah SMP pun saya dipaksa. Nah, itu harus berjualan, jualan asongan. Sampai 3 tahun saya tidak pernah tuh dikasih rapot. Rapot itu sampai saya mimpi, rapot itu warnanya apa gitu. Itu nggak dikasih rapot itu emang semuanya nggak dikasih apa cuman gimana itu Pak? Ya, karena hukuman bagi siswa yang tidak mentaati. Oh berarti Sekolah. Bapak teh bandel gitu ya? Bukan bandel, tapi saya mungkin dulu Iya. pemerintah kurang seperti zaman sekarang. Oh. Saya juga bersyukur zaman sekarang sebetulnya sudah baik. Iya. Dulu tuh waktu zaman kecil saya nggak ada yang namanya program PKH, bantuan anak sekolah. Betul. Dulu saya sekolah swasta dan harus murid itu membayar uang SPP. Dulu zaman saya itu waktu saya SMP itu di Surya Kencana itu SPP-nya murah, cuman 2.500. Itu tahun berapa itu Pak? Itu tahun 80-an lah, 87 sekianan gitu. 87 berarti umur saya baru 1 tahun Pak. Iya. Jadi Umur saya baru 1 tahun. tahun itu mungkin uang sekarang kecil, 2.500 itu SPP-nya. Bayaran bangunannya itu cuma 37.500. Di situ sudah kita tanda tangan itu. Kita 3 bulan harus lunas uang bangunan. Tapi saya selama 3 tahun tidak pernah membayar, kan tidak ada uang. Iya. Bahkan bayar SPP pun nggak mampu.
saya hanya bayar OSIS 250 perak. Itu juga setiap tahunnya paling sampai 6 kali, 5 kali. Akhirnya saya dihukum, tidak pernah dikasih rapot. Bahkan yang lebih parah itu, setiap hari Senin saya dijemur. Kalau upacara itu dipisahkan barisannya. Jadi kita dipermalukan. Sampai saya tuh meneteskan air mata gitu kan. Ada ratusan murid di depan saya. Pembina upacara itu berpidato bahwa sekolahan ini murid harus bayar. Karena gaji guru-guru itu dari murid. Oh dulu mah. Iya, karena swasta. Oh satu swasta, oh ya Iya, benar. akhirnya tapi saya punya keinginan yang kuat, saya harus lulus SMP. Alhamdulillah saya lulus. Tapi dihukum lagi, tidak dikasih ijazah. Dan akhirnya saya sempat marah, tapi tetap tidak dikasih. Bahkan saya mau menghancurkan sekolahan, akhirnya saya dikasih fotokopinya. Iya. Itu sangat Oh sama tragis. pihak sekolah dikasih. Iya. Luar biasa. Karena pihak sekolah dulu itu minta orang tuanya yang hadir. Tapi kan orang tua saya karena ketidakmampuan, keterbatasan, mereka malu untuk datang baik-baik. Akhirnya saya mengambil tindakan ya kekerasan. Akhirnya diberikan fotokopi, saya bisa bekerja. Tapi saya bekerja di sebuah perusahaan tuh gajinya kecil. Saya Bapak masih sekolah SD aja udah bekerja Bapak? enggak, udah lulus SMP. Oh udah lulus SMP. Kalau SD itu kan tadi jualan es, Oh, SMP iya. saya jualan asongan. Setelah lulus SMP, saya bekerja pabrik. Nah, saya tuh benci, marah sama kemiskinan. Saya harus jadi orang sukses. Luar biasa. Akhirnya saya berhenti di perusahaan. Saya cari profesi. Saya menggeluti tambal ban. Nah, terus menggeluti istilahnya bangunan sipil. Akhirnya saya ketemu dengan konstruksi baja. Alhamdulillah tahun berapa tuh di UKI sana tuh saya membangun sebuah masjid. Waktu itu komandannya Pak Pak Sutioso. dibakar aja dulu Pak rokoknya biar santai gitu. Soalnya tadi saya mau ngebakar rokok, pemirsa yang budiman saking enaknya cerita gitu kan sampai rokok aja dipegang-pegang terus lupa ya. Makanya oke Pak siap Ya. lanjut Pak gitu. Ya saya kalau ingat masa lalu tuh sedih gitu kan. Ya. Tapi memang masa lalu itu tidak perlu kita terlalu pikirkan. Betul. Tapi kita ingat untuk menjadi kekuatan, untuk Betul. menjadi motivasi kita. Nah, intinya menjadikan yang sudah terjadi itu menjadikan motivasi ya, motivasi buat kedepannya gitu Pak. Luar Iya. biasa. Alhamdulillah saya waktu itu di konstruksi itu saya banyak pelajaran. Salah satunya saya di Masjid Kodam sana itu sempat ditawari menjadi TNI. Bahkan saya tolak. Saya bilang Oh segitu Bapak ditawarin itu, bukannya Bapak mendaftar tapi malah ditawarin. waktu itu saya naik tinggi banget tuh, Oh, pasang menara Allah Akbar Allah itu. Oh, Saya ya, menara. tidak pakai pengaman, cuman hanya nekat. Mungkin wah ini bisa masuk jadi tentara gitu keberanian. Tapi saya tolak. Kenapa? Karena nggak mungkin kaya raya. Saya pengen jadi orang kaya raya supaya bisa berguna, ya terutama buat keluarga saya, buat saudara saya. Tapi alhamdulillah setelah dari situ saya banyak dapat kerjaan di pabrik, bikin konstruksi. Salah satunya PT Kukdong itu ada tiga gudang. Saya borong dari pabrikasi sampai erection, bahkan pabrik keramik. Akhirnya saya kenal sama bos keramik. Dari situlah saya kenal sama bos keramik. Saya dipercaya suruh membuang barang keramik. Di daerah saya di Cikuda dulu itu ada 2 toko, tapi mereka itu pelit ilmu, tidak pernah memberikan saran, informasi ataupun motivasi. Iya. Tapi alhamdulillah berkat saya punya barang keramik, akhirnya saya dikasih kepercayaan, saya jadi pengusaha keramik. Bahkan saudara-saudara saya yang tadinya itu satpam, karyawan pabrik, saya suruh berhenti untuk berjualan. Oh Bapak ngasih mereka usaha gitu Iya, kan. saya Luar modalin biasa. saudara-saudara saya satu orang sampai 500 juta, bahkan teman-teman saya, saudara saya post itu sampai 6 miliar di daerah situ. Nah, alhamdulillah sekarang ini
banyak teman-teman saya ya saudara-saudara saya jadi pengusaha di Cikuda sana. Soalnya begini kata yang udah bilang itu, katanya Pak yang sekarang menjabat jadi kepala desa Mampir itu, Pak Supin itu katanya punya tempat keramiknya itu udah di mana-mana katanya, sampai untuk Jabodetabek itu perusahaan yang namanya di bidang keramik itu pasti kenal sama Pak Supin ini katanya. Karena apa sih namanya itu, benar-benar satu orangnya itu memerhatikan, katanya, ini kata orang Pak ya, ini memperhatikan lingkungan gitu kan, keluarga. Terus kedua, jiwa usahanya itu benar-benar profesional katanya gitu Pak, gitu kan. Terus yang katanya apa sih, sekarang punya kayak di Mampir gitu kan, katanya punya gudang, itu gimana sih Pak? Ya alhamdulillah, kita itu sebetulnya ingin jadi orang sukses itu tidak mesti sekolah tinggi. Ya. Orang sukses itu harus punya semangat yang kuat. Oh berarti berjuang gitu Pak ya? Ya, ikhtiar yang kuat, keyakinan yang kuat. Ya salah satunya saya hanya ijazah SMP, bahkan sampai kasarannya setelah saya sukses itu 15 tahun baru saya tebus ijazah itu. Oh, Setelah sukses, bahkan sampai bahagia banget lihat ijazah itu. Karena apa ya, itu suatu yang diinginkan sejak kita sekolah. Jadi alhamdulillah saya juga banyak berkenalan dengan orang China, orang pengusaha, bahkan dengan orang hukum. Akhirnya walaupun kita ijazah SMP, kita mengenal hukum, kita mengenal ekonomi. Itu tadi. Jadi ilmu itu bukan salah satunya di pendidikan, tapi di pergaulan. Kita bergaul dengan orang-orang, teman-teman yang memang mereka sudah bersekolah yang tinggi dan punya pengalaman di lapangan. Itu ilmu. Kita dengan sharing kita jadi ilmu. Alhamdulillah saya pernah menjadi sukses di pengusaha keramik itu, hampir mempunyai omset aset itu sampai 15 miliar. Oh, itu jarak berapa tahun itu Pak? Dari meneliti keramik sampai sukses itu? Saya meneliti karir di keramik itu mulai dari 2001 sampai 2010. Nah, itu puncak-puncaknya mungkin kepercayaan. Dan 2010 itu Pak? Waktu usaha kita tuh lagi semangat-semangatnya. Tapi alhamdulillah saya juga banyak yang saya motivasi di Kerawang, di Tangerang, Pasar Kemis, bahkan di Cirebon, di Lampung. Saya pernah mempunyai toko sampai 35 toko. Toko pribadi saya itu sampai kasarnya 7, yang lainnya itu kita kerjasama. Alhamdulillah ya sekarang saya juga sebetulnya banyak yang marah, terutama ya bos-bos saya, teman-teman saya meninggalkan profesi itu. Oh, maksudnya meninggalkan itu apa karena tinggal begitu aja, karena apa emang Bapak ada kerjaan yang lain gitu? Ya saya orangnya kalau nggak fokus nggak bisa. Jadi kita kerja tuh harus fokus. Benar. Jadi sekarang ini juga toko saya terbengkalai. Ya mohon maaf ya. Kita memang keluarga lebih dari satu. Akhirnya keluarga saya pada ngurus toko-toko itu nggak berjalan. Anak saya nggak berjalan, istri saya nggak berjalan, bahkan adik-adik saya nggak berjalan. Ya karena kan kepalanya saya gitu. Benar. Jadi ini kan ya sebetulnya suatu pengorbanan. Saya ingin berbuat lebih banyak pada masyarakat. Itu tadi. Bahkan sampai saat ini saya sudah 3 tahun menjadi kepala desa. Saya juga sering ditanya sama masyarakat, apakah lanjut atau tidak. Saya bilang kalau istri saya menolak.
Kenapa? Kenapa itu bisa menurun? Itu tadi kita itu di pemerintahan desa itu itu tadi kita dituntut Ya. untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Bahkan Menjabat kepala desa itu apakah emang ada dorongan dari istri, apa dari keluarga, apa gimana sih? Sedangkan bapak itu lagi kenceng-kencengnya usaha keramik gitu kan, kok bisa punya pikiran mengabdikan diri kepada negara gitu kan untuk menjadi kepala desa itu gimana sih Pak awalnya? awalnya waktu orang tua saya masih ada, saya dilarang keras untuk memimpin sebuah pemerintahan. Oh justru malah ada larangan Bapak? Saya di keluarga orang tua saya, ibu saya yang menolak. Tapi ada mungkin kakek saya itu menyuruh saya. Tapi kalau dari keluarga saya nggak ada. Terus juga mungkin kemarin itu saya juga 5 bulan mau ada pemilihan. Ya. Itu ada teman-teman saya datang supaya saya maju. Karena di sini itu sudah 2 periode, Ya. itu menginginkan perubahan. Jadi saya waktu itu juga nggak terpikirkan. Jadi nggak terpikirkan bagaimana nantinya atau gimana. Betul. Jadi udah aja dijalanin. Jadi waktu itu kita juga intinya waktulah yang mendorong. Betul. Oh jadi karena Bapak mungkin ada dari teman-teman gitu kan, dari keluarga bahkan ingin lebih membangun berarti Pak ya, lebih membangun, memperbaiki yang namanya desa mampir kali Pak gitu kali ya awalnya. Ya saya gitu awalnya tuh memang saya dari orang miskin, dari orang nggak punya. Iya. Sakit jadi orang nggak punya itu. Oh sakit Pak? Sakitnya gimana Pak Mas? Sakitnya di sini. Bisa Pak. Jadi kita itu itu tadi mungkin sebetulnya sih kalau kita diberi kesusahan, diberikan masalah, saya juga baru sadar bahwa Allah itu sudah memberikan situasi yang nggak enak itu supaya makhluk itu jadi kuat, menjadi cerdas. Dan Allah tuh sudah merencanakan. Jadi istilahnya kita jangan pernah sujon atau berburuk sangka sama Sang Pencipta. Jadi Allah tuh maha tahu, maha benar. Saya juga baru sadar, dulu saya waktu kecil dikasih situasi yang nggak enak. Ternyata saat ini saya dikasih tanggung jawab yang besar. Itu dari menjadi pemimpin. Betul. Jadi ada negara ya untuk masyarakat bahkan ya. Saya nggak muluk-muluk jadi pemimpin. Saya cuma ingin memperbaiki legalitas masyarakat yang mana di daerah sini di Mampir. Mungkin di daerah mana juga masih banyak legalitas masyarakat, legalitas tanah ataupun identitas dirinya seperti KTP ataupun KK ataupun legalitas tanah yang mereka tempati. Itu kebanyakan orang-orang menengah ke bawah itu tidak merapikan. Nah ini yang menjadi masalah. Saya ini ingin menyelesaikan masalah itu. Oh berarti jadi Bapak menjadi kepala desa itu termotivasi dari masalah-masalah itu gitu Pak? Iya. Luar biasa nih pemirsa yang budiman. Coba saking ingin ngelihat lingkungan desa Mampir gitu kan, warga desa Mampir yang katanya surat-suratnya itu ya mungkin bukan hanya desa Mampir, rata-rata lah mungkin setiap desa itu banyak aja gitu kan, banyak aja yang suratnya itu nggak lengkap. Nah dengan Pak Karesupini ini karena adanya masalah itu akhirnya termotivasi, gua nih harus mimpin ya kan, biar gua nih yang benerin kan. Luar biasa. Nah kita kan belum tahu nih pemirsa budiman terkait sejarah kok bisa ini dinamakan desa Mampir gitu kan. Nah mungkin karena beliau kepala desa mungkin tahu nih kenapa kok ini bisa dibilang desa Mampir gitu kan, kenapa nggak dibilang desa lain apa gitu kan. Ini gimana sih Pak Lurah?
Ini juga saya juga mungkin secara kebetulan ya. Oh, Dulu itu saya pernah ketemu sama tokoh masyarakat di sini. iya. Ya pada dasarnya Mampir ini sebetulnya bukan tanah kelahiran saya. Oh, Tanah Bapak lahirnya di mana? tanah kelahiran saya di Wanaherang, Gunung Oh, Putri. Gunung Putri. Itu tadi di kawasan Keramik. Iya. Ya memang 10 tahun saya sudah mengabdikan diri di Gunung Putri, di tanah kelahiran saya, Iya. menciptakan pasar keramik. Alhamdulillah sampai saat ini pasar keramik itu masih berjalan. Iya. Bahkan ya saya punya pikiran, saya dibesarkan di desa Mampir ini, saya harus berbuat sesuatu di desa Mampir ini. Betul. Ya ini salah satunya saya menjadi kepala desa. Iya. Ya, alhamdulillah ini saya sudah 3 tahun menjabat dan memperbaiki masalah-masalah masyarakat desa Mampir, yaitu legalitas KTP, KK, dan legalitas tanahnya. Alhamdulillah saya juga sedikit mau memberikan informasi ya, prestasi ya tentang selama 3 tahun ya, sebelum saya menceritakan Mampir ini sejarahnya seperti apa. Iya. Saya tahun 2019 itu Mampir ini pendapatan pajaknya hanya 35%. Oh, Alhamdulillah tahun 2021, 2022 ini itu mencapai 75%. Jadi peningkatannya sampai 40%. Bahkan saya dapat penghargaan dari pihak Dinas UPT. Bahkan menanyakan bagaimana bisa melonjak meningkat sampai 100% lebih. oh jadi setiap tahun itu desa Mampir itu meningkat terus Pak? Alhamdulillah. Pajaknya. Ya karena apa ya, saya informasikan, saya rapikan legalitas masyarakat, itu tadi PBB-nya, balik nama, pemecahan BBB, itu selama ini saya perbaiki, saya mudahkan hampir 2.000 berkas lebih. Nah, itu masyarakat merasakan manfaatnya. Alhamdulillah dalam keadaan COVID, masyarakat masih mau membayar pajak karena kita mudahkan. Nah itu salah satu prestasi saya. Dan ini saya juga waktu pemilihan itu ya, kita kembali ke masalah sejarah ya. Iya. Itu mungkin hanya prestasi ya, prestasi. Insya Allah ke depan prestasi yang lain, insya Allah kita akan kejar dan kita akan buktikan bahwa ini menjadi menjadi suatu keinginan semua orang ingin berguna di suatu tempat. Jadi seperti itu. Sejarah Mampir ini juga saya kan kata orang, kata tokoh orang sini. Berarti kan mungkin bisa tahu Bapak aja gitu kan. Kok kenapa ini itu dinamakan desa Mampir gitu kan? Apa nih artinya Mampir itu apa ya? Kok kenapa dibilang nggak desa apa gitu kan? Itu kemarin itu kita ketemu dengan tokoh itu. Dulunya di sini tuh zaman kolonial Belanda itu ada tokoh agama, dia singgah di sini dan siar Islam dan menamakan desa ini desa Mampir. Jadi Mampir itu punya makna, Mampir itu berhenti. Jadi orang mampir itu berhenti. Berhenti dari perbuatan yang nggak baik, dari perbuatan mungkin ya melawan hukum, melawan hukum atau menzalimi orang atau merugikan orang. Jadi orang yang ke Mampir ini itu bisa menetap dan bisa berubah. Dan seperti saya juga merasakan, dulu saya ambisi dengan duniawi, dengan ekonomi. Tapi sekarang ini saya jadi kepala desa, saya berhenti tidak membayangkan ingin kemewahan, ingin segala macam. Alhamdulillah ini juga mungkin secara kebetulan atau gimana ya, mungkin apakah memang benar kata-kata itu, tapi memang saya rasakan seperti itu. Jadi sekarang ini saya nggak terobsesi gitu. Saya jalanin apa adanya, dan alhamdulillah keluarga saya juga sebagian sudah ada yang mengerti. Ada mungkin anak-anak saya atau saudara saya itu belum mengerti gitu kan.
yang biasanya kita itu berlebihan atau istilahnya liburan segala macam. Jadi gitu Pak. Jadi apa? Makna mampir ini berhenti dari perbuatan yang nggak baik. Ya mudah-mudahan makna ini benar-benar benar seperti itu gitu. Nah oke, pemirsa yang budiman, kita kan dari tadi sudah ngobras nih, sudah berbincang-bincang nih, yang katanya itu ternyata beliau benar, yang pernah jualan es pernah sampai sukses, jualan keramik sampai punya tempat itu. Nah kata beliau tadi semuanya benar gitu kan. Terus kedua, yang sering diobrolkan terkait masalah desa mampir itu apa, akhirnya beliau menjelaskan juga gitu. Nah terus kedua, pemirsa yang budiman, karena dari tadi ini udah mau maghrib ya kan, terus saya juga nih merasa nggak enak nih mengganggu sama waktu Pak Lurah gitu kan. Terus nanti kedepannya kita bakal membahas program terkait di desa itu apa aja sih, kayak semacam dari anggaran DD, dana desa gitu kan, terus sama BHPRD, terus sama Banprop. Nanti bakal bahas ke season keduanya karena posisi sudah ajan.